Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kita semua selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Hamdiah, saya dari kelompok 9, akan mempresentasikan makalah mengenai mengelola pembelajaran dengan web e-learning model. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Adi Ismanto sebagai dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran berbasis elektronik. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pada pembahasan kali ini ada 4 poin pembahasan, yang mana yang pertama itu ada mendaftar dan masuk pada web e-learning model. Kemudian yang kedua ada mengelola halaman mapel atau course. Kemudian yang ketiga ada mengelola peserta didik dalam mapel atau course. Kemudian yang terakhir ada menyajikan materi pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni mendaftar dan masuk pada web e-learning model. Nah, berikut adalah langkah-langkah mendaftar pada web e-learning model. Satu itu akses situs model. Yang pertama, buka brosur Anda, kemudian masukkan alamat URL model yang ditentukan oleh institusi pendidikan atau organisasi Anda. Contohnya https /2 e-learning nama universitas ACID. Kemudian yang kedua, setelah halaman utama model terbuka, cari opsi login atau sign di sudut atas halaman. Kemudian yang poin kedua itu pilih opsi pendaftaran jika ada. Nah, jika Anda belum memiliki akun, cari tautan dengan label seperti create new akun, kemudian daftar sebagai pengguna baru, kemudian sign up. Nah, untuk catatan, jika opsi ini tidak tersedia, hubungi administrator situs model karena beberapa institusi hanya mengizinkan admin untuk mendaftarkan akun pengguna. Kemudian yang ketiga, isi formulir pendaftaran. Setelah memilih opsi pendaftaran, Anda akan diarahkan ke halaman untuk mengisi data diri. Nah, masukkan informasi berikut. Yang pertama itu username. Pilih nama pengguna unik yang akan digunakan untuk login. Kemudian password, buat kata sandi yang aman. Biasanya model memiliki aturan seperti kombinasi huruf besar, kemudian kecil, angka, dan simbol. Kemudian alamat email. Masukkan email aktif untuk menerima konfirmasi dan notifikasi. Kemudian nama lengkap. Tuliskan nama lengkap sesuai identitas Anda. Kemudian detail lainnya, beberapa institusi mungkin meminta tambahan data seperti nomor ID mahasiswa, kemudian jabatan, atau nomor telepon. Kemudian yang keempat, itu konfirmasi pendaftaran via email. Setelah mengisi formulir, klik create akun atau submit. Kemudian model akan mengirimkan email konfirmasi ke alamat email yang Anda daftarkan. Nah, kemudian buka email tersebut dan klik tautan konfirmasi untuk mengaktifkan akun Anda. Kemudian yang kelima itu ada login ke model.
Yang pertama, kembali ke halaman utama Moodle dan klik login. Kemudian masukkan username dan password yang telah Anda daftarkan. Setelah berhasil masuk, Anda akan diarahkan ke dashboard atau halaman utama akun Moodle Anda. Nah, kita lanjut ke langkah-langkah masuk atau login pada web e-learning Moodle. Yang pertama itu akses halaman Moodle. Buka browser Anda, bisa di Google Chrome atau Mozilla Firefox atau lainnya. Kemudian masukkan alamat URL Moodle milik institusi atau organisasi Anda. Contohnya https://2 kemudian e-learning nama universitas ACID. Kemudian tunggu hingga halaman utama Moodle terbuka. Kemudian temukan dan klik tombol login. Nah, pada halaman utama Moodle, cari tombol atau tautan login, masuk, atau sign-in. Kemudian, biasanya tombol ini terletak di sudut kanan atas halaman. Nah, kemudian yang ketiga, masukkan informasi login. Username atau email, pertama itu username atau email. Ketik nama pengguna atau username atau alamat email yang terdaftar di sistem Moodle. Kemudian yang kedua ada password. Masukkan kata sandi atau password yang sesuai dengan akun Anda. Kemudian pastikan Anda memasukkan kombinasi huruf, angka, atau simbol dengan benar. Perhatikan huruf besar dan kecil. Kemudian yang keempat ada klik tombol login. Nah, klik tombol login atau masuk setelah memasukkan informasi. Jika login selesai atau berhasil, Anda akan diarahkan ke dashboard Moodle. Tempat Anda dapat melihat kursus yang tersedia, tugas, dan aktivitas lainnya. Kemudian yang kelima itu jika mengalami masalah, yang pertama lupa password. Klik tautan forget your username or password atau lupa kata sandi. Kemudian yang kedua, masukkan alamat email Anda untuk menerima tautan pemulihan kata sandi. Kemudian yang kedua itu ada akun belum terdaftar atau belum aktif. Nah, pastikan dulu Anda terdaftar di platform tersebut. Nah, jika belum, Anda perlu membuat akun terlebih dahulu. Kemudian, periksa apakah akun sudah diaktifkan melalui email konfirmasi dari Moodle. Kemudian, jika error login, pastikan koneksi internet stabil. Kemudian, cek kembali username atau kata sandi, terutama jika ada persyaratan khusus, seperti penggunaan huruf besar atau kecil atau simbol. Kemudian yang keenam itu ada logout setelah selesai. Setelah selesai menggunakan Moodle, selalu klik logout atau keluar. Biasanya tersedia di menu profil di sudut kanan atas. Nah, ini penting untuk mengamankan akun, terutama jika menggunakan perangkat bersama. Dengan langkah-langkah ini, dapat masuk web e-learning Moodle dengan mudah. Nah, jika kendala masih terjadi, hubungi administrator Moodle atau pengelola platform di institusi Anda. Kemudian, poin B, yaitu mengelola halaman mapel atau course. Mengelola halaman mata pelajaran atau course di Moodle adalah bagian penting untuk memastikan pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk mengelola halaman course di Moodle. Yang pertama itu masuk ke Moodle sebagai pengajar atau admin. Login ke platform Moodle menggunakan akun dengan peran pengajar atau administrator. Yang kedua, akses halaman mata pelajaran, kemudian aktifkan mode edit, tambah atau edit sumber belajar, kemudian menambah aktivitas pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan interaktivitas, tambahkan aktivitas seperti forum
kemudian kuis, tugas, dan pilih jenis aktivitas yang sesuai dari menu tambahan aktivitas atau sumber daya. Kemudian mengatur kata letak kursus, kemudian sesuaikan pengaturan mata pelajaran, simpan perubahan. Nah, simpan perubahan ini, klik tombol simpan perubahan atau pastikan perubahan otomatis tersimpan. Yang terakhir itu pratinjau kursus. Nonaktifkan mode edit dengan mengklik turn editing off, lalu tinjau tampilan kursus seperti yang akan dilihat siswa. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alin.